Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Literasi Teknik. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan revolusi industri yang terjadi di Indonesia. Membahas tentang teknologi tidak lepas kaitannya dengan perkembangan revolusi industri yang terjadi saat ini. Sebelum kita membahas tentang perkembangan revolusi industri yang terjadi di Indonesia, kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian revolusi industri. Dikutip dari gramedia.com, revolusi industri singkatnya adalah sebuah proses perubahan ekonomi dari yang berlandaskan kerajinan dan agraris menjadi ekonomi yang berlandaskan manufaktur dan mesin. Lebih mudahnya, revolusi industri dapat diartikan perubahan yang terjadi dari cara produksi yang awalnya menggunakan tenaga manusia atau hewan kemudian dialihkan dengan tenaga mesin. Revolusi industri pertama kali terjadi pada tahun 1760 atau yang dikenal dengan Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri pertama kali ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1776. Dari gambaran singkat tentang revolusi industri tadi, mari kita bahas bagaimana perkembangan revolusi industri yang ada di Indonesia. Kali ini pembahasannya saya ambil sumbernya dari gramedia.com, historia.id, tempo.co, dan lain-lain. Kita masuk ke perkembangan revolusi di Indonesia. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 terjadi pada tahun 1760 sampai 1840. Lalu bagaimana yang terjadi di Indonesia? Pada saat itu Indonesia masih berada di bawah kepemimpinan Belanda. Revolusi industri 1.0 yang terjadi di Indonesia di bawah penjajahan pemerintahan Belanda dipengaruhi oleh sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diberlakukan Belanda di Indonesia. Sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda di Indonesia terjadi sekitar tahun 1830-an. Sistem tanam paksa yang diberlakukan Belanda ke Indonesia, yaitu Indonesia diwajibkan untuk menanam beberapa tanaman wajib atau pokok seperti kopi, teh, tebu, dan lain-lain. Karena tanaman wajib itulah, maka Belanda berkewajiban untuk mengelola hasil panen yang sudah diproduksi di Indonesia. Salah satu contoh dari pengaruh adanya revolusi industri 1.0 di Indonesia yang diberlakukan oleh Belanda yaitu dibangunnya beberapa pabrik gula yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya yaitu pabrik gula di daerah Cepiring, Kendal, di Semarang. Mesin yang digunakan pada proses penggilingan tebu menggunakan bahan bakar uap. Selain itu, revolusi industri 1.0 yang terjadi di Indonesia yaitu digunakannya kereta api berbahan bakar uap pada tahun 1867. Kereta uap tersebut digunakan sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil panen, terutama produk gula dari sentra produksi di Solo dan Yogyakarta menuju pelabuhan Semarang untuk diekspor. Jalur kereta uap ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan transportasi komoditas yang laku di pasar internasional. Revolusi industri 2.0 terjadi berkisar antara tahun 1870 sampai 1914. Indonesia pertama kali mengenal listrik pada abad ke-19, tepatnya pada tahun 1882. Hal itu terjadi ketika pembangkit listrik pertama kali didirikan di Semarang. Listrik awalnya digunakan pada pabrik-pabrik seperti pabrik gula untuk keperluan internal mereka. Kemudian pada tahun 1897, perusahaan listrik milik Belanda yang bernama NIEM mulai beroperasi di Batavia. Mulai dikenalnya listrik pertama kali di Indonesia, bersamaan juga mulai Indonesia mengenal lampu. Kemudian Indonesia selain mengenal listrik, mereka juga mulai mengenal adanya telepon. Telepon pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1882, tepatnya yaitu pada 16 Oktober. Telepon pertama kali yang digunakan di Indonesia masih dengan jaringan lokal, di mana jaringan tersebut menghubungkan antara Gambir dan Tanjung Priuk di Batavia. Kemudian pengaruh revolusi industri 2.0 terjadi juga di Indonesia ketika Indonesia pertama kali mengenal adanya transportasi yang dinamakan sepeda motor. Indonesia pertama kali mengenal sepeda motor pada tahun 1893. Sepeda motor pertama kali dibawa oleh Indonesia
yaitu ketika dibawa oleh orang yang bernama John C. Potter, orang berkebangsaan Inggris yang bekerja di pabrik gula di Probolinggo. Ia memesan sepeda motor dari pabrik Hildebrand and Wollmofer di Munich, Jerman. Selain sepeda motor, Indonesia juga mulai mengenal mobil pada tahun 1894. Saat itu, mobil pertama kali dibeli oleh Sri Sultan Pakubuwono ke-10, raja dari Kesultanan Surakarta, yang membeli mobil Benz Victoria Python. Mobil ini diimpor dari Jerman dan menjadi mobil pertama kali yang dimiliki oleh orang berkebangsaan Indonesia. Kita masuk ke revolusi industri 3.0, yaitu terjadi pada tahun 1969 sampai 2010. Revolusi industri 3.0 di Indonesia ditandai dengan awal mula dikenalkannya komputer di Indonesia. Komputer pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1967. Pada saat itu, komputer masih dianggap sebagai barang mewah karena yang bisa mengakses hanya industri besar dan instansi pemerintahan saja. Perkembangan komputer semakin pesat pada tahun 1972 dengan didirikannya Pusat Ilmu Komputer di Universitas Indonesia. Selain komputer, pengaruh dari revolusi industri 3.0 yaitu terjadi pada internet. Internet pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1990-an. Istilah awal yaitu paguyuban network. Paguyuban network ini dikenal sebagai semangat gotong royong dan saling kerjasama. Perkembangannya dipicu oleh pemerintah dan berbagai universitas pada tahun 1994. Pada tahun 1994, ISP atau Internet Service Provider pertama yang bernama Indonet mulai dikenal di Indonesia. Kehadiran Indonet menjadi pendorong bagi ISP lainnya untuk berkembang juga di Indonesia. Kemudian pada tahun 1998 mulai dibentuk APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Pada saat itu, akses internet dibatasi hanya dipergunakan di kalangan pemerintahan Indonesia saja dan para akademisi. Kemudian, internet digunakan untuk keperluan bisnis dan publik, termasuk sebagai sarana komunikasi dan informasi. Internet dijadikan sebagai sumber informasi dan pendidikan. Selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0 yang terjadi sejak tahun 2010 sampai sekarang. Perkembangan revolusi 4.0 di Indonesia dimulai pada tahun 2018 yang ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Terjadinya revolusi 4.0 di Indonesia ditandai dengan digunakannya berbagai teknologi seperti berikut. Pertama yaitu IoT. IoT pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2015 dan mulai dikembangkan pada tahun 2018. IoT di Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai perangkat pintar seperti smartwatch. Selain itu, IoT di Indonesia juga digunakan pada beberapa bidang seperti industri rumah tangga, yaitu digunakan pada teknologi smart home, smart security, smart lamp, dan lain sebagainya. Kemudian pada bidang industri, IoT digunakan pada kendaraan cerdas, fitur konektivitas, dan sistem keamanan. Industri logistik untuk pelacakan barang, industri manufaktur untuk memantau kinerja mesin. Kemudian pada pemerintahan, IoT digunakan untuk smart city, sistem tilang elektronik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Big Data. Big Data digunakan di Indonesia pada beberapa sektor seperti transportasi, kesehatan, media, dan lain-lain. Contoh penggunaan Big Data yaitu digunakan pada e-commerce untuk menganalisis perilaku pelanggan dan memberikan rekomendasi produk. Sementara untuk transportasi digunakan pada Google Maps atau aplikasi Waze yang memanfaatkan data untuk memberikan informasi lalu lintas secara real time. Di bidang kesehatan, Big Data digunakan untuk memantau epidemi dan memprediksi wabah penyakit. Yang ketiga yaitu Cloud Computing. Cloud Computing digunakan di Indonesia untuk berbagai keperluan, mulai dari penyimpanan seperti Google Drive hingga beberapa aplikasi bisnis. Pemerintah juga memanfaatkan cloud untuk layanan e-government seperti informasi BMKG. Yang keempat yaitu AI. AI digunakan di Indonesia dalam beberapa sektor, termasuk layanan pelanggan, chatbot, analisis data bisnis, pengenalan, suara atau gambar, dan pendidikan seperti pembelajaran online dan tutor virtual.
Dalam bidang transportasi, AI juga digunakan sebagai navigasi lalu lintas, dan dalam bidang keuangan, AI digunakan untuk deteksi penipuan serta analisis kredit. Nah, jadi tadi merupakan penjelasan bagaimana perkembangan revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0 di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan revolusi industri 5.0? Apakah di Indonesia sudah masuk revolusi industri 5.0? Ataukah kita masih berada di revolusi industri 4.0? Apakah kita sudah siap untuk menyambut revolusi 5.0? Ya, jawabannya ada di kalian semua. Kita cukupkan sekian. Apabila ada tambahan atau hal-hal yang perlu dikoreksi, silakan bisa tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!